Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita pada kitab Tuhfatul Akhyar. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah wa an Abdullah ibn Habib qala kharajna fi lailati matarin wa dhulmatin shadidah nadlubu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam liyusalli lana fadraknahu faqala qul falam aqul syai'an thumma qala qul falam aqul syai'an ثم قال قل فقلت يا رسول الله ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن. Dari Abdullah bin Habib radhiyallahu anhu berkata, kami keluar pada malam hujan dan gelap yang sangat malam. Waktu itu hujan dan sangat gelap. Kami mencari-cari Nabi alaihi salatu wassalam agar beliau salat mengimami kami. Lalu kami menemukan beliau. Maka beliau mengatakan, "Qul," katakan. Katakan. Maka aku tidak mengatakan apapun. Kemudian beliau mengatakan, katakan. Aku pun tidak mengatakan sesuatu pun. Kemudian beliau mengatakan, katakan. Aku mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang akan saya katakan? Apa yang akan saya ucapkan? Qala, Nabi mengatakan, qul, ucapkanlah. Qul huwallahu ahad. Dan al-mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhataini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ketika sore hari dan ketika di pagi hari, ucapkan hal ini 3 kali, maka akan mencukupimu dari segala sesuatu. Ini seorang akan dijaga oleh Allah SWT dari kejelekan. Ketika di pagi hari dan di sore hari dia membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Al-Falaq 3 kali dan An-Nas 3 kali. Ini di antara yang dianjurkan untuk dibaca, yaitu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali setiap pagi dan setiap sore. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad yang bagus. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi alaihi salatu wasalam annahu kana yu'allimu ashabahu yaqul idza asbaha ahadukum falyaqul Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur wa idza amsa falyaqul Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa isnadu wa inda Abi Dawud wa Ibnu Majah sahih. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa beliau dahulu mengajari para sahabat untuk mengatakan, apabila salah seorang kalian berada di pagi hari, hendaklah mengatakan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, karenamulah aku berada atau kami berada di pagi hari. Karenamulah kami berada di sore hari. Karenamu kami hidup
dan karenamu kami pula meninggal, dan kepadamu lah kami akan dibangkitkan. Dan apabila di sore hari, hendaklah dia mengatakan Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, karenamu lah kami berada di sore hari, karenamu kami berada di pagi hari, karenamu kami hidup, dan karena kamu pula kami meninggal, dan kepadamu lah tempat kembali. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan sanadnya pada riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah sanadnya sahih. Ini juga salah satu wirid yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Rasul mengajari para sahabat untuk mengucapkan wirid-wirid tadi, di mana seorang selalu dekat dengan Allah, tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wirid-wirid ini juga ketika kita baca sebagai perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Udzurullaha dzikran katsira." Zikirlah kalian kepada Allah dengan banyak-banyak apa? Ingat. Ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Wirid-wirid tadi termasuk bentuk seorang yang mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Seorang ketika berada di pagi hari dalam keadaan sehat, walafiat, dalam keadaan masih hidup, dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, "Man asbaha aminan fi sirbi, ma'afan fi jasadi, indahu qudu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya." Para sahabat yang berada di pagi hari dalam keadaan aminan fi sirbi, dalam keadaan jiwanya tenteram, mu'afan fi jasadi, yang dia sehat tubuhnya, jiwanya tenteram, tubuhnya sehat, indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan untuk hari itu, tercukupi makannya, aman, tenteram jiwanya, sehat tubuhnya, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dia telah diberi dunia dan seisinya. Sekarang orang ya, sekaya-kayanya orang mau apa? Yang dicari ya ketenangan hidup, yang dicari bagaimana perutnya apa? Ya, tercukupi. Yang dicari bagaimana sehat, itu aja sudah. Sehingga hadis ini kata sebagian masyayikh, salah satu hadis yang mendorong seorang untuk zuhud pada dunia. Asal seorang pagi hari dia itu sehat, tenteram, punya makan, sudah. Ya, mau apa orang mencari dunia sebanyak-banyaknya? Hanya ini yang dicari. Hanya ini yang dicari. Ya. Apa orang kaya kemudian dia sekali pakai pakaian sampai 20? Orang yang hartanya melimpah sekali makan sampai 10 piring, ya tidak kan? Itu sudah. Yang dicari, ya cukup sekedar untuk memenuhi, ya mengganjal perutnya, tubuhnya sehat, tenteram jiwanya. Seorang ketika di pagi hari dia mensyukuri nikmat Allah bahwa dia masih berada di pagi hari, itu semua karena Allah. Berada di sore hari pun karena Allah SWT. Kita hidup dan kita mati pun semua ditentukan oleh Allah, dan kepada Allah pula kita akan kembali. Doa ini juga mengingatkan kita bahwa kita tidak akan kekal di dunia ini. Seandainya ada orang kekal di dunia ini, tentu para nabi dan para rasul yang paling berhak. Karena keberadaan mereka di dunia ini sangat bermanfaat. Namun Allah takdirkan semua jiwa pasti akan mengalami kematian. Bahkan bukan hanya merasakan yang namanya al-maut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, "Ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu." Qala qul Allahumma fadiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim,
Qal kulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madja'aka. Rahul Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wal Bukhari fil Adab al-Mufrad bi isnadin sahih wa hadha lafdhu Ahmad wal Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, perintahkan untuk saya atau ajak untuk saya kalimat-kalimat yang akan aku baca di saat aku berada di pagi hari dan di saat aku berada di sore hari. Kata Nabi, katakan, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wa syahadah. Ya Allah, Zat yang mencipta langit dan bumi, Zat yang tahu terhadap yang ghaib, yang tersembunyi dan yang tampak. Rabba kulli syai'in wa malikah, yang mengatur segala sesuatu dan yang memilikinya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan hak selain Engkau ya Allah. A'udzu bika min syarri nafsi, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan diriku. Wa syarri syaitani wa syirki, dan dari kejahatan syaitan dan persekutuannya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, aku berlindung kepadamu ya Allah dari melakukan kejelekan terhadap diriku. Au ajurrahu ila muslim, atau aku akan menyeret kejelekan tadi kepada seorang muslim. Kata Rasul, katakan kalimat ini di saat engkau berada di pagi hari, ketika engkau berada di sore hari, dan ketika engkau akan tidur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dengan sanad yang sahih. Dan ini adalah lafaz hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu seorang yang semangat dalam kebaikan. Berbagai kebaikan, baik itu kebaikan, ketaatan dengan harta, dengan tenaga, dengan lisan, beliau lakukan. Beliau meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk diajari satu kalimat yang akan dibaca ketika di pagi hari dan di sore hari. Karena Rasul seorang yang dermawan dengan segalanya, dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan waktunya dan segalanya. Tidak menutup-nutupi sedikit pun dari al-haq. Dia mengajarkan kepada Abu Bakar kalimat-kalimat tadi. Dan ini juga pengajaran beliau untuk seluruh umatnya. Bahwa zikir-zikir tadi bukan hanya untuk Abu Bakar, tapi juga untuk umatnya. Rasul menyuruh Abu Bakar untuk mengucapkan kalimat tadi. Allahumma fatiras samawati wal ardi, ya Allah, Zat yang mencipta langit dan bumi. Di mana wirid ini padanya ada doa, permohonan kepada Allah, bentuk meminta perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang tidak disukai, dari hal-hal yang jelek. Namun sebelum seorang itu meminta, dia mendahului dengan pujian dan sanjungan. Allahumma fatiras samawati wal ard, ya Allah, Zat yang mencipta langit dan bumi. Yang kita pinta bukan seperti yang dipinta oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin mereka minta pada berhala yang tidak mendengar, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mengabulkan apapun. Bahkan berhala-berhala mereka ketika ada binatang kecil saja seperti musang kencing di atas kepalanya tidak bisa mengelak. Kalau terhadap dirinya saja tidak bisa menolak mara bahaya, apalagi terhadap orang yang menyembahnya. Adapun kaum mukminin, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mencipta langit dan bumi, yang mengatur jagat raya ini, Zat yang mengetahui segala sesuatu, apakah yang nampak ataupun yang tersembunyi. Tidak ada semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam yang kelam kecuali diketahui oleh Allah SWT. Tidak ada daun yang rontok dari dahannya di malam yang sepi sekalipun kecuali telah tertulis dalam
Lauhul Mahfuz. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah zat yang tahu terhadap yang ghaib dan terhadap yang nyata. Allah Rabb kulli syai'in wa malikah. Allah adalah pengatur segala sesuatu dan yang memilikinya. Bila seorang muslim memohon kepada Allah perlindungan dari kejelekan. A'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekan diriku. Karena jiwa manusia itu seringnya mengajak kepada kejelekan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Yang namanya jiwa itu sangat memerintahkan pada kejelekan. Seorang berlindung pada Allah dari kejelekan ya dirinya. Jadi faktor kejelekan itu bukan hanya syaitan, bahkan diri sendiri juga jadi faktor ya, yang bisa seorang terjerumus ke dalam kejelekan. Wa syarri syaitani wa syirki. Dan aku berlindung pada Allah dari kejelekan syaitan dan persekutuannya. Seorang berlindung pada Allah dari kejelekan dirinya dan kejelekan syaitan. Ketika kejelekan diri ini diikuti, demikian pula bisikan setan diikuti, lengkap sudah. Faktor dalam dan faktor luar ada pada diri seorang, sehingga ya seorang mudah sekali untuk berbuat ya kemaksiatan. Faktor dari dirinya sendiri yang memang gemar pada kemaksiatan, kemudian bisikan-bisikan syaitan dari luar pun diikuti, maka lengkap sudah. Namun yang terpokok adalah seorang berlindung pada Allah dari kejelekan dirinya dahulu. Karena apa? Seorang tidak akan mungkin bisa untuk memerangi musuh yang ada di luar kalau musuh yang ada di dalam tubuhnya belum bisa ditundukkan. Ya bagaimana seorang akan bisa memerangi orang-orang kafir sementara musuh yang ada di dirinya belum bisa ditundukkan, hawa nafsunya yang jelek, diri yang jelek, ini ditundukkan dulu. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan wal mujahidu man jahada nafsahu fillah. Seorang pejuang yang sungguhnya adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang bisa mengalahkan jiwanya agar mau tunduk pada Allah SWT. Inilah seorang pejuang. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan bahwa seorang tidak akan mungkin bisa memerangi musuh yang ada di luar kalau musuh yang bercokol dalam diri ini belum bisa ditundukkan. Nafsu yang mengajarkan pada kejelekan harus ditundukkan. Ketika seorang mampu menundukkan nafsu berarti dia seorang pejuang yang hakiki. Karena musuh dari luar itu sifatnya kala-kala, sifatnya kadang-kadang, kadang ada, kadang tidak ada. Adapun musuh yang dalam hati ini selalu setiap saat menyertai kita. Ini buktikan bahwa hidup ini perjuangan. Bahwa perjuangan itu terus tidak akan pernah berhenti. Ya, sampai titik darah penghabisan. Wa syirkihi, dan berlindung pada Allah dari kejelekan, kesyirikan, kemusyrikan asyaitan. Itu asyaitan ketika divonis, iblis ketika divonis kekal dalam api neraka, dia tidak ingin masuk neraka sendiri. Dia pun mengajak siapa yang bisa diajak untuk menjadi temannya dalam api neraka nanti, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashab as-sa'ir." Sungguhnya syaitan atau iblis mengajak golongannya agar mereka itu menjadi rekan-rekannya dalam apa? Api neraka. Andai kata iblis sesat kemudian sendiri, ringanlah. Tapi ketika dia sesat kemudian dia kepengen menyesatkan orang lain dan kepengen merekrut sebanyak-banyaknya agar manusia itu menjadi teman-temannya nanti di neraka. Waliyadzubillah. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an. Dan aku ya Allah berlindung kepadamu dari melakukan kejelekan terhadap diriku. Melakukan kejelekan pada diri sendiri ya artinya seorang melakukan maksiat. Maksiat itu apa? Maksiat adalah pelanggaran.
Seorang meninggalkan kewajiban atau menerjang larangan itu namanya maksiat. Seorang meninggalkan kewajiban, maksiat namanya. Seorang menerjang larangan juga namanya apa? Maksiat. Demikian pula seorang ketika mendustakan berita yang datangnya dari Allah dan Rasul juga bentuk kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla." Bahwa azab akan ditimpakan kepada orang yang kadzdzab walla dan bersalah menafsirkan ayat wa tawalla anil amr. Mendustakan berita yang datangnya dari Allah, ya, dan berpaling dari perintah. Jadi ketika seorang mendustakan berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, berarti dia telah terjatuh dalam kemaksiatan yang besar. Seorang meninggalkan perintah dan menerjang larangan, berarti dia telah berbuat kemaksiatan. Nah, orang ketika berbuat kemaksiatan, sebenarnya dia sedang berbuat jelek terhadap dirinya sendiri. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha." Barang siapa yang beramal saleh untuk diri sendiri. Kamu baik ya untuk kamu. Wa man 'amila ya sajiatan, dan barang siapa yang melakukan kejelekan fali nafsi, juga untuk apa? Dirinya. Jadi baik dan buruknya ya kamu sendiri akan menanggungnya. Au ajurrahu ila muslim, atau ya Allah aku berlindung kepadamu dari menyeret kejelekan kepada seorang muslim. Jangan sampai seorang berbuat kejelekan kemudian imbasnya ya, menimpa seorang muslim yang lain. Yang berbuat jelek dia kemudian orang lain ikut apa? Kena getahnya, jangan. Atau dia yang berbuat jelek tapi dia menuduhnya kepada orang lain. Nah, ini lempar batu sembunyi tangan. Dia yang berbuat jelek kemudian menuduhkan kepada orang lain. Kata Rasul, katakan doa ini di saat engkau berada di pagi hari, di saat engkau berada di sore hari, dan ketika engkau akan tidur. Wa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa kulli lailah, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim, thalatha marrat lam yadurruhu syai'un. Rahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi hasanun sahih wa huwa kama qala rahimahullah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang hamba yang mengatakan di pagi hari dan di sore hari, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang tidak akan bermadarat, tidak akan membahayakan dengan nama Allah sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit. Dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia mengucapkan 3 kali, maka dia tidak akan termadarati oleh sesuatu apapun. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan berkata At-Tirmidzi, hadis ini hasanun sahih. Hasan sahih, dan hadis ini seperti yang beliau rahimahullah katakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, terkadang satu hadis dihukumi oleh sebagian ulama dengan 2 hukum. Hasanun sahih. Kalimat hasanun sahih, ketika satu hadis katakan hasanun sahih, maka ada 2 pengertian. Kalau hadis tadi datang dari satu jalur, datangnya hanya dari satu sumber, kemudian ulama memberi penilaian pada hadis tadi dengan hasanun sahih, maka artinya di situ ada perawi
yang masih diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan rawi tadi sudah sampai derajat sahih riwayatnya, ada yang mengatakan belum, bahkan baru sampai derajat apa? Hasan. Tapi hasan ini juga sudah derajat yang sudah diterima riwayatnya. Cuma sahih lebih tinggi dari apa? Hasan. Ibarat orang kalau nilainya 7 dengan 10 kan beda. Ya kan? Atau nilainya 6,5 dengan nilainya apa? Ya, 9 itu kan beda. Ya. Ketika dikumpulkan dua derajat hasan sahih, maka dilihat kalau hadis tadi datang dari satu jalur, berarti hadis tadi ada perawi yang masih diperselisihkan oleh ulama. Apakah hadisnya sudah sampai tingkatan sahih atau baru sampai tingkatan hasan? Yang kedua, kalau hadis tadi datang dari dua jalur, dari dua sumber atau jalur, kemudian dikatakan hasanun sahih, itu artinya hadis tadi dari satu jalur sahih, dari jalur lain apa? Hasan. Paham ya? Sehingga pengertian hasan sahih ini tidak rancu dengan kita memberi penjelasan seperti tadi. Karena kalau ada orang mengkritisi, bagaimana Anda sebutkan ya derajat yang tertinggi dengan derajat yang hampir dhaif. Hasan itu kan tengah-tengah antara hasan sahih dengan apa? Dhaif. Bagaimana Anda sebutkan derajat yang tertinggi dan derajat terendah? Saya punya uang 1 juta dan 10.000. Mungkin enggak? Ya. Saya punya uang 1 juta dan 10.000 misalnya. Misal saja. Ya, bisa saja kan? Atau orang mengatakan, saya punya uang 10.000. Ini tidak menafikan kalau dia punya uang apa? 1 juta. Kenapa? 10.000 yang ada di kantong. Ya. Yang di lemari mungkin apa? 1 juta. Dan yang dimaksud di sini, tadi. Ketika satu hadis dihukumi hasan sahih, maka memiliki dua pengertian. Kalau hadis tadi datang dari satu jalur, berarti di situ ada perawi yang ulama masih memperselisihkan apakah rawi tadi hadisnya sudah sampai tingkatan sahih atau baru tingkatan hasan. Kalau hadis tadi datang dari dua jalur, kemudian dikatakan hadza haditsun hasanun sahih misalnya. Hadis ini hasan sahih, maka artinya satu jalur sahih, satu jalur apa? Hasan. Sebutkan di sini, tidak ada seorang hamba yang dia mengatakan di waktu pagi dan di waktu sore, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, yang membaca 3 kali, maka tidak akan termadarati oleh apapun. Jadi akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi penjagaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihikayatkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, pernah pada suatu saat beliau tersengat oleh binatang berbisa. Telusur demi telusur, ternyata dia lupa. Ya, dia ingat bahwa dia lupa tidak membaca apa? Wirid ini. Seperti itu seorang yang baik akan selalu introspeksi diri. Ketika ada musibah menimpa dirinya, dia pun memikirkan kira-kira apa kesalahan yang dia lakukan sehingga dia akan memperbaiki. Kira-kira apa kekurangan yang saya lakukan sehingga akan saya tambal kekurangan tadi. Seperti itu. Ketika dia disengat oleh binatang berbisa atau semisalnya, dia pun kemudian berpikir, apa sebabnya saya disengat seperti ini. Kemudian dia pun akhirnya menemukan bahwa dia lupa tidak membaca wirid tadi. Padahal wirid tadi adalah salah satu bentuk penjagaan bagi seorang hamba dari kejelekan. Ya. Manusia ini target kejelekan dari makhluk-makhluk jahat. Ya, setan, ya orang jahat, yang mungkin binatang buas, kita nggak ngerti. Maka kita butuh adanya penjagaan. Kalau kita ini menjadi target kejahatan dari makhluk yang jahat, maka ya kita berlindung pada zat yang menguasai jagat raya ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa Thawban khadimin Nabi alaihi salatu wasalam anna
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min 'abdin muslimin yaqulu hina yusbih wa hina yumsi ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه الإمام أحمد أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وهذا لفظ أحمد ولكنه لم يسمي ثوبان وسماه الترمذي في روايته وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة بلفظ أحمد. Dari Thawban, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhu. Thawban ini pembantu Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba muslim yang ia mengatakan di waktu pagi dan di waktu sore 3 kali, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan, kecuali berhak atas Allah untuk meridhoi orang tersebut di yaumul qiyamah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dan ini adalah lafaz hadis Imam Ahmad. Tetapi beliau tidak menyebutkan nama Thawban. Namun Al-Imam Tirmidzi menyebutkan nama Thawban di sini. Dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah dengan lafaz Imam Ahmad. Sebenarnya sudah kita tegaskan di awal bahwa Syekh bin Baz rahimahullah ini seorang ahli hadis. Seorang pakar hadis dan pakar fikih. Sehingga beliau kalau menyebutkan hadis, beliau sebutkan apa? Derajatnya. Sahih, dhaif. Orang yang membaca kitabnya tenang, ya kan? Karena apa? Derajat hadisnya disebutkan. Beliau seperti yang sudah saya sebutkan dulu, dalam bab hadis sangat unggul sekali. Beliau bisa menyebut misalnya hadis ini ada di Sunan Ibnu Majah, ya juz sekian, halaman sekian, hadis nomor sekian. Kadang-kadang beliau buta. Abu Dawud pun seperti itu, bisa menyebutkan hadis ini ada di Sunan Abu Dawud, juz sekian, halaman sekian, hadis nomor sekian. Pernah disebutkan oleh salah seorang masyayikh, beliau pernah bercerita pada kami bahwa waktu itu ya lewat sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dibaca oleh muridnya, Syekh bin Baz katakan, ya, hadis ini enggak seperti di Ibnu Majah. Enggak seperti itu, janggal. Kata muridnya, ya Syekh, benar Syekh, ini seperti ini dicetakkan Syekh. Seperti ini yang ada. Kata Syekh, tidak. Coba kamu datang ke perpustakaan, ambil manuskrip. Manuskrip itu ya buku yang masih pakai tulisan tangan yang masih asli. Ya dari dulu para masyayikh, para imam. Setelah murid-muridnya datang mencari, ternyata betul salah yang dicetakkan itu. Ya, berarti beliau luar biasa pemahamannya, pengetahuannya. Kalau beliau nggak ngerti hadis, sudah diam aja, ngerti, mangguk-mangguk aja kan. Namun ketika beliau dibacakan benar jagal, hadisnya nggak seperti ini. Ketika dikatakan, Syekh benar seperti ini, dicetakkan yang kami baca seperti ini. Terus Syekh enggak, coba kalian ya periksa kembali ke manuskrip, ke kitab aslinya. Tadi periksa ternyata betul, yang dicetakkan salah. Ini kan menunjukkan bahwa beliau seorang yang mumpuni ya dalam bidang hadis dan alim dalam bidang hadis. Sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan, para siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, maka dia akan berhak mendapatkan surga. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan.
Wara Muslim bi sahihi aidan anil Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu anna Nabiya alaihi salatu wasallam qala dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Disebutkan Sahih Muslim juga dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, akan merasakan iman orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ini adalah paman Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah saudara Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah bapaknya Nabi. Ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi. Ini termasuk dari paman Nabi yang beriman. Ya, sekian banyak pamannya Nabi tidak beriman, ini pamannya yang beriman. Kayak Abu Lahab itu paman Nabi. Ya kafir. Abu Thalib pamannya Nabi, padahal Abu Thalib membela Nabi tapi tidak mau beriman. Ya. Adapun Al-Abbas ini paman Nabi yang apa? Beriman. Ya. Al-Abbas ini bapaknya sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Sebutkan di sini, seorang akan merasakan manisnya iman, akan merasakan iman. Seorang akan merasakan nikmatnya ibadah, merasakan lezatnya ketaatan kalau dia yakin bahwa Allah adalah Rabbnya. Islam adalah agamanya, Muhammad adalah Rasulnya. Sementara sebagian orang, dia melakukan ibadah seolah-olah hanya itu rutinitas begitu saja. Dia nggak bisa memaknai ibadah yang ia lakukan. Bahkan terkadang dalam hatinya merasa terbebani. Soalnya ringan saja ketika sebagian orang sholat tarawih. Bagaimana? Yang penting sholat tarawih itu cepat selesai. Sehingga terkadang menabrak ya tumaknina, rukun-rukun dari sholat. Gak menghayati, gak merasakan nikmatnya sholat. Ya. Hanya seolah-olah ini beban, kalau sudah selesai, sudah orang merdeka. Seperti itu. Jadikan sholat sebagai tempat kita ya mengadukan nasib kita. Jadikan sholat sebagai tempat kita merasakan ketenangan batin. Sebagaimana Rasul alaihi wasallam seperti itu. Rasul mengatakan, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Dengan sholat orang jadi tenang, istirahat. Rasul juga mengatakan, waju'ilat qurratu aini salat. Allah jadikan penyejuk mataku, penenteram batinku dalam salat. Jadi jangan kemudian seorang merasa ini beban sehingga yang penting kita cepat menyelesaikan rakaat. Sehingga enggak merasakan nikmatnya salat. Ya. Makanya di antara sifat 7 golongan yang nanti di yaumul qiyamah akan diberi naungan oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah, wa rajulun ya, disebutkan di sana seorang yang seorang dia selesai dari sholat, dia kepengen nunggu sholat berikutnya. Ya. Seorang yang dia ketika hatinya bergantung dengan masjid, ya, rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Seorang yang hatinya bergantung dengan masjid. Selesai dari sholat, dia menantikan kapan lagi datang waktu sholat. Berarti ini orang yang ya, merasakan nikmat dalam ibadah. Ketika orang yang dijadikan sebagai panutannya adalah nafsunya, ketika dunia adalah puncak tujuannya, dia tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Yang ada adalah seolah-olah ibadah adalah beban. Ya, tidak merasakan bahwa ini sebuah kenikmatan. Padahal kata sebagian salaf, ahlul laili fi lailihim aladu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang menghidupkan malam dengan ibadah merasakan kelezatan lebih daripada orang yang berhura-hura di saat mereka berhura-hura. Sebagian salaf mengatakan, laulal lailu lama ahbabtul baqa'a fi dunya. Kalau enggak ada malam, saya enggak ingin hidup di dunia. Dia merasakan kelezatan tersendiri di malam hari. Di saat dia bermunajat ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Di antara juga sifat 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, seorang yang berzikir pada Allah di saat sendiri, ya, lalu ya menitikkan air mata, lalu merasakan kelezatan, ya, seorang ketika menyendiri, menyepi, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridho Allah menjadi Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya, dia akan merasakan nikmatnya iman. Jadi iman itu ada rasanya, ya, ada rasanya. Ketaatan itu ada apa? Ada rasanya. Nikmat, senang. Seorang mukmin itu senang setelah dia melakukan ketaatan. Senangnya bukan karena cepat, bukan, tapi karena dia bisa melaksanakan. Ya. Dia senang, dia menjalankan ketaatan pada Allah. Dia pun ketika bersedekah dia merasa senang, dia bisa sedekah. Ketika dia sholat dia pun senang, dia bisa sholat. Ketika dia misalnya tilawahul Quran, dia senang bisa apa? Tilawahul Quran. Merasakan kesenangan tersendiri. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha